Be strong. Everyone knows that the Greeks and Romans invented everything anyway. Oh, did they now? And you're sure about that, are you? You know, I might just have something for you. You seem to be up to the task. I suppose I could... Follow me. I've got just the book for you. Where are we going? I don't know. Ask him. Excuse me, where are we going? From darkness into light, my young friend. From ocean onto land, there are things you should know. Oh, yes, indeed. Yes, indeed. Now, I know I left it around here somewhere. Ah, here it is. Now, take a look. If you dare. What's going on? Welcome to the Dark Ages, or as it should be known, the Golden Ages. Who are you? I am Al-Jazari, engineer and ingenious inventor. I thought you said this was the Dark Ages. It doesn't look very dark. That's because it's all a matter of perspective, my soon-to-be illuminated friend. Of course, there are parts of the world that weren't dark at all, but in a civilization that stretched from Spain to China, the golden rays of discovery and invention shone over everything. What civilization? The Muslim civilization, my young friend. Through scholars and scientists of various faiths, some of the most important discoveries known to man were made at this time. Discoveries that drew on knowledge of the ancients, but have more connections with your modern world than you could possibly ever imagine. Like what? Well, all sorts of things. I've got to get a picture of this. I knew it was a good idea. Who are you? Allow me to introduce Ibn al-Haytham, a great scientist whose ideas led to the invention of the camera. You invented the camera? I laid the foundations for modern cameras by explaining how our eyes work. I found a way of projecting an image onto another surface through a small hole in a dark room, later called camera obscura. Think of all the things that evolved from this discovery. Cameras, cinema, all share the same principle. Cool. Look out below! Who's that? That's my good friend, Abbas ibn Farnas, who gazed up to the heavens, passionate in his belief that man could fly. Whoa. Indeed, he dared to dream about flying 1,000 years before the Wright brothers. Do you know you all take your jet-setting holidays for granted, so it only seems fair to remember Abbas ibn Farnas? Stand by. I'm ready for takeoff.
you to forget one thing, though. A tail, useful for landing. Ah, my back. Is there a doctor in the house? Did someone call? Ah, my old friend, why don't you introduce yourself to my young guests? I am Abul Qasim al-Zahrawi. Many call me the father of surgery. Did you actually do surgery back then? Of course we did. In fact, many of the surgical tools that I invented are still used in your modern hospitals. Excuse me, a patient needs my attention. Scalpel? I think I may need some stitches. In that case, I'll use catgut Catgut? from the gut of animals. Perfect for stitching up internal wounds. Your surgeons are still using it today. Sorry, mustache. Who's she? That's Mariam al-Astrolabi. One of the many brilliant women of her time. She made sophisticated astrolabes. Astro what? Astrolabes. They show the sky and the stars on a small flat plate you can hold in your hand. Think of them as ancient calculating or timekeeping devices. Today you have your watch, your compass, satellite navigation, helping people and explorers travel the world. Science at its brilliant best. And all these things were developed during the Golden Ages. And that's just the tip of the iceberg. There were thousands of other inventions covering all areas of life, and in the years that followed, their influence spread across the whole of medieval Europe. So you see, it wasn't so dark after all. What about you? Me? What did you invent? Well, I don't want to be big-headed, but I made some groundbreaking advances in engineering. I suppose my most significant discovery converted rotary motion into linear motion using a crank and connecting rod. It's essential in pumps and engines. In fact, I've no idea how the Industrial Revolution could have happened hundreds of years later without such a device. Not that I ever get the credit I deserve. But my crowning glory was my amazing time-telling machine. My legendary elephant clock. It's a clock. Yes. Dozens of components collected from different cultures around the world. Indian, Greek, Arabian, Egyptian, Chinese. Wow. A United Nations clock. That is pretty cool. Does it actually tell the time? Wow, yes, of course. If it wasn't for me, thousands of people would be late for everything. Speaking of time, we better get you back. And remember, spread the word. This was a golden age, and I've only shown you a tiny part of this wondrous time. There are countless other scientists and inventions directly connected to your modern world. You're just going to have to find out for yourselves. No, wait. Whoa. Did you? Yeah. That wasn't quite so boring. Come on, we're gonna be late. So, what have we learned? The Romans, the Greeks, the Renaissance, and the Industrial Revolution all have great relevance to us today. Where's Danny's group? Just there, miss. Ah, our intrepid Dark Ages group. You probably had a much harder time finding any connections with the modern world. Actually, miss, that's not strictly true.
Baik, di pertemuan kedua ini kita membahas tentang perkembangan sains dalam dunia Islam, gitu ya. Yang nanti kita melihat bagaimana pada masa-masa awal-awal ekspansi Islam, yaitu berawal dengan kegemilangan atau kejayaan Islam pada masa itu, perkembangan sains Islam dunia Islam. Ya, teman-teman semuanya, ini materinya sudah saya upload di e-learning, jadi teman-teman silahkan bisa mendownload materi ini di e-learning, gitu ya, sesuai dengan akunnya masing-masing. Jangan lupa dicentang semuanya ya, agar nanti presentasinya bisa 100%. Jangan minta di-download sama teman. Termasuk kehadiran juga bisa diisi mulai jam sekarang sampai jam 18 gitu ya. Lebih dari jam 18 memang tidak bisa dibuka lagi karena sistem sudah otomatis tertutup gitu ya. Baik. Ya, Islam memang agama kemaslahatan hidup bagi umat manusia, mulai dari perbaikan akhlak, cara beribadah hingga upaya untuk menjalani kehidupan di dunia ini sebagai bekal di akhirat nanti. Ya, memang tidak ada yang meragukan itu. Islam memang laksana sinar cahaya itu ya, yang senantiasa menyinari umat manusia dari mulai zaman ketidaktahuan, mulai zaman kejahiliahan gitu, intinya seperti itu. Dengan adanya Islam hadir dengan membawa petunjuk Allah, maka manusia menjadi terselamatkan dari tipu daya dunia yang melenakan gitu ya. Memang pada hakikatnya setan itu pintar ya teman-teman semuanya. Dia sudah berjanji pada saat dikeluarkan dari surga, pada saat iri dengan Nabi Adam pas waktu diciptakan, saya janjinya seperti ini. Saya akan membawa umat manusia sebanyak-banyaknya dari turunan Adam untuk menemani saya nanti di akhir di neraka gitu ya. Oleh karena engkau, dalam hal ini adalah Allah, sudah menyesatkan saya. Gitu. Jadi tidak ada istilahnya setan itu tobat gitu ya. Karena ya Allah sudah membuat bahwasanya setan itu sesat. Jadi sebagai pembanding lah antara kita manusia akan berteman dengan siapa? Apakah dengan malaikat atau dengan setan gitu ya? Yang nggak ada yang meragukan bahwasanya memang Islam ini agama kemaslahatan hidup umat manusia agar manusia itu selamat dari kehidupan yang lebih abadi, yang lebih kekal nanti di akhirat nanti ya. Jadi sepanjang sejarah gitu ya, tak heran bahwasanya Islam itu selalu dikaitkan dalam masa-masa kegemilangan dan kejayaan gitu ya. Islam sudah hadir dengan beragam ilmu pengetahuan dan melahirkan ribuan intelektual muslim gitu ya. Ilmu pengetahuan dikembangkan agar memudahkan manusia dalam rangka membangun peradaban dunia, termasuk peradaban barat yang sudah tercipta dengan kemajuan teknologinya. Awal mulanya mereka juga berada pada masa-masa kegelapan. Islam hadir pada masa-masa abad ke-6 Masehi gitu ya, pada masa-masa ekspansi Islam waktu itu, yang setelah meninggalnya Rasulullah SAW di tahun 632 Masehi ya, itu langsung menyebar ekspansinya sekitar 25 tahun setelah Rasulullah wafat gitu ya. Berarti Rasulullah wafat tahun berapa? Lahirnya kan 531 Masehi. Meninggalnya tahun, ada yang tahu? 600? 6 berapa? Ya, sekitar 600 Masehi lah saya ingat. Ada yang ingat Rasulullah wafat tahun berapa? Kalau 632 Pak. 600? 32. 632 Masehi ya, benar ya. 632. Baik. Jadi pada abad ke-6 ya, abad 6 berarti 600-an Masehi ya, hingga abad ke-14 Masehi, Islam itu mengalami masa-masa kejayaan gitu ya. Masa-masa kejayaan yang disebut dengan the Golden Age of Islam. Ya. Saat itu sejumlah intelektual muslim lahir dan berhasil mewujudkan karya-karya mereka dengan bersumber dari Al-Quran dan Islam. Ya. Sehingga
Islam pun identik dengan perkembangan sains dan teknologi. Nah, untuk menggambarkan kegemilangan itu, sejarawan dari Eropa yang bernama George Sarton gitu ya, ini menuliskan pada jilid pertama bukunya itu yang terkenal dengan The Introduction of History of Science. Ini menceritakan tentang masa-masa kejayaan sains di zaman kekhalifahan Abbasiyah yang waktu itu berpusat di Baghdad gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, pada hakikatnya Allah itu menciptakan manusia ini dalam rangka hanya untuk 3 tujuan. Tujuan yang pertama ini adalah untuk beribadah gitu ya, sebagai hamba Allah yang ada di dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah aku menciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku. Jadi salah kalau semisal kita diciptakan di dunia ini hanya untuk mengejar harta dunia yang pada hakikatnya itu tidak akan kekal dan tidak akan bisa dibawa pada mati. Yang bisa dibawa pada kematian itu hanyalah amal soleh dan kebermanfaatan dari amal itu sendiri pada masa kita hidup di dunia ini. Gitu ya. Jadi ini bisa diperhatikan pada teman-teman semuanya bahwasanya memang kita diciptakan gitu ya. Kita bisa melihat dunia ini bisa berjalan gitu ya. Kita mencari bekal-bekal agar nanti di akhirat sana di kehidupan yang lebih abadi yang tidak akan mungkin balik lagi ke dunia ini selamat gitu ya. Karena hanya ada 2 pilihan di sana. Apakah kita akan menuju ke surga atau akan kita menuju ke neraka. Itu hanya pilihannya itu. Tidak akan ada pilihan di tengah-tengah seperti itu. Orang-orang kafir pun juga demikian gitu ya, karena mereka setelah memilih pada jalan yang mereka pilih gitu ya, yang mana mungkin mereka menghalalkan yang haram gitu ya, mengharamkan yang halal juga, maka balasannya pun akan sama. Sedikit akan dibalas, besar pun akan dibalas. Begitu juga dengan umat muslim. Tujuan yang kedua ini adalah sebagai khalifah fil ardi, yang diungkapkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Di sini mungkin ada yang hafidhul Quran, ada yang bisa menyebut ini. Ada yang bisa? Saya, Pak. Oke, monggo. Yang ayat kulna ya, Pak? Al-Baqarah ayat 30. Yang ayat kulna ya, Pak? Betul, kulna lil malaikah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Terima kasih ya, Mbak. Siapa ini? Kalina, Pak. Oke, terima kasih Mbak Nafina. Ya, seperti yang tadi dibacakan oleh Mbak Nafina, bahwasanya ketika Allah mengatakan kepada para malaikat bahwasanya mereka akan menciptakan khalifah, pemimpin di bumi, gitu ya. Kemudian para malaikat serentak berkata, karena di situ bentuknya jamak mudzakkar salim ya, qalu. Jadi yang semua malaikat serentak mengatakan, apakah engkau akan menciptakan seorang makhluk yang isinya merusak dan menumpahkan darah, sementara aku ini adalah malaikat itu ya, makhluk yang senantiasa menyembahmu dan mensucikan namamu, seperti itu. Kemudian Allah juga menimpali jawaban para malaikat atau pertanyaan para malaikat dengan jawaban, sesungguhnya aku lebih tahu daripada apa yang kamu ketahui. Jadi aku lebih mengetahui dari apa yang tidak kamu ketahui, seperti itu. Ya, jadi ini asal mula untuk penciptaan manusia di bumi ya. Ketika Allah hendak menciptakan azan, gitu ya. Kemudian akhirnya para malaikat itu dengan jawaban dari Allah bahwasanya Allah lebih mengetahui daripada para malaikat. Kemudian para malaikat itu bersujud memohon ampun bahwasanya telah melakukan kesalahan dengan membuat pertanyaan yang membuat Allah itu kurang menyukai. Gitu. Ya memang Allah Maha mengetahui, Allah Maha
sempurna gitu. Akhirnya para malaikat dengan kesalahannya itu, memutari ars sehingga ars bergetar gitu ya, kayak ini merupakan awal dari sunnahnya tawaf gitu ya. Itu karena para malaikat itu memutari ars gitu ya. Nah, kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena mereka berpikir bahwasannya selama ini malaikatlah makhluk yang senantiasa taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum ada lagi makhluk selain itu. Karena sebelum itu sudah ada makhluk di bumi, yaitu dari golongan jin gitu ya, yang mereka hidup dengan ketidakteraturan gitu ya. Ketidakteraturan maksudnya adalah mereka hidup dengan saling menumpahkan darah, kemudian mereka saling membunuh dan seterusnya. Sehingga si para jin-jin ini kemudian di bumi hanguskan gitu ya, di bumi dihanguskan maksudnya oleh para malaikat yang dipimpin oleh siapa? Azazil gitu ya. Pada Azazil adalah jin yang taat kepada Allah, kakek nenek atau gimana ya, simbah-mbahnya daripada setan. Jadi setan itu awal mulanya bernama Azazil. Ketika dia masih taat namanya Azazil. Kemudian ketika mungkar, ketika diciptakan Adam, kemudian nggak mau bersujud, menganggap dirinya paling benar, paling pintar, paling soleh gitu ya. Karena Azazil itu memang orang makhluk yang soleh gitu ya, intinya seperti itu. Kemudian ketika suruh bersujud, dia tidak mau sujud karena dari golongannya sendiri. Yang mimpin Azazil ini mimpin para malaikat untuk membunuh dari golongannya. Jadi jin-jin ada sebagian yang masih lari, ada yang sebagian terbunuh. Ya. Jadi nggak semuanya terbunuh di muka bumi ini, tapi ada yang sebagian tersembunyi di mana ya, di gua-gua, di lautan dan seterusnya. Tidak semuanya terbunuh. Kemudian Azazil itu iri karena menciptakan makhluk lagi di bumi untuk menjadi seorang khalifah atau pemimpin. Sementara dari golongannya sendiri itu sudah banyak yang dibunuh gitu ya. Jadi saya kan menjadi orang yang pantas untuk memimpin bumi, harusnya seperti itu. Akan tetapi kenapa diciptakan lagi makhluk yang mengisi bumi lagi, yaitu manusia, yaitu Adam gitu. Akhirnya pilihan tersebut maka Allah menyesatkan si Azazil ini, langsung menyebut namanya menjadi setan. Asal mula dari setan gitu. Jadi sebenarnya si iblis itu bukan setan tapi iblis. Jadi iblis ini merupakan nenek moyangnya dari para jin-jin gitu. Karena iblis itu bagian dari jin. Sedangkan setan itu adalah sifat yang muncul dari ketidakbenaran atau keburukan dari seorang makhluk. Bisa dari manusia ataupun bisa dari jin gitu ya. Jadi setan itu sifatnya, iblis itu makhluknya. Kemudian iblis mencari lagi bala tentaranya untuk membuat kerusakan di bumi dan membawa manusia dari keturunan Adam sebanyak-banyaknya untuk masuk menemani dia di neraka. Salah satu usaha terbesarnya yaitu yang pertama kali ketika membisikkan Adam untuk mengambil buah agar dia terusir dari surga gitu ya. Nah, itu kisah dari penciptaan manusia di sini. Jadi pada hakikatnya memang tujuan kita diciptakan manusia ini sebagai pemimpin di bumi. Kalau tidak bisa memimpin masyarakat pada umumnya menjadi generasi madani, setidaknya kita bisa memimpin keluarga kita. Ataupun paling sederhananya, paling minimnya adalah memimpin diri kita agar menjadi orang baik, agar senantiasa dalam jalan kebaikan. Kemudian tujuan ketiga ini adalah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, atau dalam istilah sederhananya adalah berdakwah. Ada di Quran surat Al-Imran ayat 110. Coba mungkin Mbak Naftalina bisa menyebutkan kembali atau yang lainnya bunyinya. Quran surat Al-Imran ayat 110. Baik Kak, saya.
Oke. Al-Imran ayat 110 ya. Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Terima kasih yang sudah membacakan tadi, Mbak Nafrina ya. Ya, pada hakikatnya apa namanya? Allah mengatakan bahasanya kuntum, itu kan apa namanya? Mengatakan bahwasanya kepada kamu, tapi jamak ya, kepada banyak gitu. Bisa laki-laki bisa perempuan. Kuntum dalam hal ini adalah dalam kurung adalah umat Islam gitu ya. Umat Islam, kalian ini adalah umat yang terbaik dari golongan manusia. Jadi ada yang mengatakan mungkin dari umat Yahudi, mereka chosen people katanya mereka gitu. Maka orang Yahudi mereka sangat yakin pada diri mereka sendiri bahwasanya umat Yahudi adalah umat yang paling pandai. Ketika Nabi Musa mengatakan itu kepada umatnya, itu adalah orang-orang yang terpilih, the chosen people kalau bahasa Inggris itu. Nah, itu diyakini oleh orang Yahudi secara mendalam bahwasanya mereka itu orang-orang yang bisa memimpin bumi, meskipun jumlah mereka itu sangat kecil dibandingkan dengan umat agama yang lain, seperti umat Islam dan umat Nasrani. Akan tetapi orang-orang Yahudi itu berhasil memimpin dunia dengan kegemilangannya, kepintarannya, dan keahliannya dalam menguasai sains dan teknologi. Berawal dari ayat itu. Akan tetapi perkataan Nabi Musa itu akhirnya dibantah oleh Allah bahwasanya memang umat Yahudi itu umat yang tersesat sebenarnya, karena mereka selalu menolak apa yang diperintahkan oleh rasul-rasul yang diutus kepada mereka, kepada Bani Israel. Dan juga banyak akhirnya tidak sedikit para nabi yang diutus kepada mereka dibunuh gitu ya. Mereka hanya mengakui nabi saja yang menjadi raja, yaitu Nabi Daud dan putranya Nabi Sulaiman, yang keduanya menjadi raja. Adapun nabi yang lainnya, Nabi Musa, kemudian Aisyah, Nabi Harun dan yang lain sebagainya, beberapa nabi dan rasul yang diutus kepada mereka, mereka mengakuinya bahkan menolaknya. Bahkan seandainya Rasulullah Muhammad SAW seandainya dipimpin atau mungkin lahir dari golongan Bani Israel pun pasti akan ditolak gitu ya, meskipun mereka pernah mengatakan kepada umat Islam, saya tidak akan beriman kepada Muhammad karena dia tidak lahir dari golongan kami, maksudnya dari golongan Bani Israel. Tapi seandainya mereka lahir pun dari golongan Bani Israel, itu hanya ini aja ya, hanya perkataan sombong saja, itu tidak akan pasti mengimani kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah lahir bukan dari golongan raja. Mereka hanya mau mengakui beberapa nabi yang lahir dari golongan raja, seperti Nabi Daud yang menjadi raja pada saat dititahkan atau menggantikan Raja Talut ya, yang melawan Jalut gitu. Kenapa ini ada? Apakah suara saya nggak kedengaran lagi? Kedengaran Pak. Terdengar Bapak. Iya itu. Terima kasih. Jelas Pak. Oke, terima kasih. Di sini lagi agak hujan soalnya dan ada anak-anak di rumah jadi agak terganggu, mohon maaf ya. Yaitu tadi sesungguhnya kita ini memang makhluk pilihan Allah yang terbaik agar kita bisa menyampaikan apa tadi menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, gitu kan, seperti itu. Jadi intinya Allah menciptakan manusia ini dengan 3 tujuan itu tadi. Sebagai hamba Allah yang senantiasa bertasbih, beribadah kepada Allah, kemudian sebagai khalifah fil ard, jadilah pemimpin di dunia ini, tunjukkan bahwasanya Islam itu cerdas. Jangan tunjukkan bahwasanya Islam itu lemah. Kemudian yang ketiga adalah berdakwah, senantiasa pada kebaikan, jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan
jalan-jalannya Allah gitu ya. Meskipun jalan itu memang sulit dan terjal, banyak duri, banyak batu-batuan kecil maupun besar, tetap kita berada pada jalan-jalan itu karena jalan-jalan itu yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Ini adalah tujuannya. Jadi kalau abdun itu atau hamba Allah itu adalah sebuah kekuatan, kepatuhan, dan ketundukan kepada kebenaran dan juga keadilan Allah. Sementara khalifah ini merupakan pemimpin yang memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri dan alam lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Jadi kepedulian kita dalam menjaga alam, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian tidak merusak tempat-tempat pariwisata, kemudian tidak merusak atau mungkin tidak mengganggu makhluk Allah di bumi ini, itu merupakan bagian dari tujuan Allah menciptakan manusia sebagai khalifah, gitu ya. Sehingga manusia ini mendapatkan amanah Allah untuk memelihara alam agar terjaga kelestariannya dan keseimbangannya untuk kepentingan manusia. Saya kaitkan dengan ilmu kimia ya, bahwasanya menurut hukum termodinamika kedua, bahwasanya kalau termodinamika kedua secara fisika itu kan bunyinya kalor akan mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah dan tidak akan mengalir kebalikannya, seperti itu ya, artinya menuju ke keseimbangan. Nah, akan tetapi hubungannya dengan entropi dan manusia, bahwasanya alam semesta ini senantiasa menuju pada ketidakteraturan. Yang dimaksud dari ketidakteraturan ini adalah entropi, gitu ya. Entropi yang kita kenal dalam ilmu fisika, gitu ya, atau delta S itu merupakan delta Q, kalori bagi waktu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kita kan mempunyai kalori ya. Kita selalu bergerak, kita selalu membutuhkan alam, kita selalu mengambil sumber daya alam yang ada di bumi ini, maka membutuhkan kalori. Dibagi waktu, delta S sama dengan delta Q per T, bahwasanya waktu selalu senantiasa berjalan maju, gitu ya. Suatu ketika akan meningkatkan entropi, meningkatkan ketidakteraturan. Saya kasih gambaran seperti ini. Misalnya manusia memakan pisang lah ya, makan pisang. Dengan memakan pisang, manusia menjadi lebih kuat dan menjadi lebih sehat. Sementara pisang itu menjadi rusak strukturnya, menjadi tidak teratur lagi bentuknya, atau semakin hilang. Atau gambaran lagi yang lainnya, misalnya apel. Kalau apel dibiarkan saja di pohon, lama kelamaan pasti akan membusuk. Kemudian setelah membusuk akan hilang wujud aslinya. Itulah gambaran dari entropi. Jadi kalau misalnya membusuk kemudian hilang, itu merupakan bagian dari entropi. Dan alam semesta itu selalu meningkat entropinya seiring dengan keberadaan manusia di bumi ini. Jadi dengan kemajuan sains dan teknologi, gitu ya, kebutuhan manusia yang semakin meningkat, populasi manusia yang cukup bertambah setiap tahunnya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Indonesia itu saat ini kan populasinya berapa? 267 juta jiwa, toh? Nah, itu akan selalu bertambah terus dengan seiring perkembangan manusia, perkembangbiakan manusia. Begitu juga yang ada di dunia ini. Jadi populasi Indonesia akan semakin meningkat, populasi dunia juga semakin meningkat. Nah, seiring berjalannya waktu, maka keteraturan alam semesta ini akan tidak stabil, akan semakin menurun, gitu ya. Dengan ketidakteraturan itu, maka ketidakteraturan itu dalam kurung entropi ya, itu akan semakin meningkat sehingga maka sudah benar bahwasanya kiamat itu pasti akan datang, gitu ya. Sebagaimana mungkin pernah membaca literatur ya, bahwasanya kutub utara magnet bumi itu selalu bergeser setiap tahunnya sekitar 10 km per tahun, gitu ya, tanpa kita sadari bahwa bahkan pada tahun 2001 seorang peneliti dari Ukraina dekat Rusia mengukur kutub utara magnet bumi itu bergeser sekitar 40 km pada tahun itu 2001. Maka tidak mengherankan bahwasanya suatu saat nanti matahari
karena kutub utaranya bergeser tidak ke utara, maka akan semakin ke ke timur terus gitu ya. Maka tidak mengherankan bahwasanya nanti suatu saat matahari akan timbul dari arah barat gitu ya. Kalau dijelaskan dengan teori sains gitu ya. Maka beberapa hadis atau mungkin beberapa ilmu-ilmu agama yang mengatakan bahwasanya kiamat nanti pasti akan datang memang benar. Karena apa? Adanya manusia. Oleh karena itu mari kita persiapkan bahwasanya bekal yang kita cari, bekal yang kita kumpulkan di dunia ini sudah cukup untuk bertemu Sang Pencipta, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan mengaplikasikan tujuan ini semuanya. Kemudian tujuan ketiga adalah berdakwah. Ini merupakan melaksanakan tugas dakwah ini kewajiban bagi setiap muslim gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan. Gitu ya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim sahih, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Kalau tidak bisa, hendaklah merubah dengan lisannya. Kalaupun nggak bisa lagi, maka ubahlah dengan hatinya. Dan yang demikian ini merupakan selemah-lemahnya iman, gitu ya teman-teman semuanya. Nah, ini merupakan ayat menjelaskan tanggung jawab manusia. Saya skip saya. Nah, adapun tentang pandangan sains dan teknologi dalam Islam yang tadi sudah dikasih tahu sebagai gambaran awalnya, tujuan manusia yang senantiasa berkembang, semakin maju gitu ya, pasti juga memiliki kebutuhan yang lebih besar lagi. Maka manusia mau nggak mau berpikir bahwasanya manusia itu harus mengembangkan ilmunya gitu ya. Nah, pengembangan sains dalam sejarah Islam ini sejalan dengan perintah Al-Quran untuk mengamati alam dan menggunakan akal. Maka dua dasar metodologi sains adalah Al-Quran sendiri, yang merupakan sumber pertama dari ilmu. Seperti yang dinyatakan dalam surah An-Nisa, itu ya, ayat 82. Ini saya sebutkan artinya aja ya. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentu mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Ya. Nah, perintah penggunaan akal ini juga sejalan, mohon di-mute dulu ya teman-teman, agar lebih jelas. Perintah menggunakan akal ini juga sejalan ketika Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad pertama kali, yaitu Iqra, gitu ya, bacalah alam semesta ini, bacalah fenomena-fenomena alam agar kamu semakin mengetahui dengan menyebut nama Tuhanmu, gitu ya. Oke. Kemudian kalau secara definisi, sains atau ilmu sendiri ini merupakan serapan dari bahasa Arab, yaitu ilmi, yang berarti memahami, mengerti, maupun mengetahui. Contoh, ilmu pengetahuan berarti memahami suatu pengetahuan yang ada di alam semesta. Jadi ada sains, kalau bahasa Inggris science, kalau bahasa Arab ilmu. Ya, jadi awal mulanya perbedaan antara Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ini hanya sebagai irisan saja. Tolong di mute ya. Maksud dari irisan ini adalah tidak begitu diperhatikan dalam agama Islam. Ini berawal dari munculnya Islam pertama kali, seperti itu ya. Munculnya Islam pertama kali sampai pada masa khalifah, 4 khalifah Khulafaur Rasyidin gitu ya. Jadi karena apa? Ya karena ketika Islam hadir di muka bumi ini, yang diperbaiki adalah akhlaknya dulu, ya, sebelum akal, gitu ya. Jadi pembelajaran yang terbaik pada anak-anak kita atau generasi mendatang, ibaratnya Islam itu seperti anak kecil lah. Yang diperbaiki apa dulu? Islamnya dulu, agamanya dulu, akhlaknya dulu, adabnya dulu, bukan sainsnya dulu atau ipteknya dulu, gitu ya. Ini suaranya saya atau suara siapa ya? Kurang jelas. Di mute ya, tolong ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, iptek, akidah, ibadah, muamalah ini menjadi satu kesatuan dari perintah yang dilakukan oleh ajaran Islam, gitu ya. Kemudian selain itu ketika awalnya terpisah gitu ya, iptek, akidah, ibadah, muamalah,
menjadi semakin beririsan karena semuanya memiliki kebutuhan masing-masing. Misalnya dalam hal beribadah, gitu ya. Dalam hal beribadah kita perlu tentu memperhatikan hal akidah, kemudian juga berhubungan dengan muamalah. Kemudian ketika berhubungan dengan muamalah, gitu ya, misalnya kita jual beli, gitu ya, jual beli dengan orang. Zaman dulu mungkin hanya sekedar tukar barang saja, kambing ditukar dengan budak misalnya. Kemudian ada gandum ditukar dengan susu misalnya. Atau di Indonesia pun juga sama pada saat-saat zaman kerajaan gitu ya, ketika umat Islam muncul di Semenanjung Arabia tahun 531 Masehi, ketika waktu itu Muhammad Rasulullah SAW lahir. Kemudian 40 tahun kemudian diutuslah risalah kenabian di Indonesia. Waktu itu masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan kecil. Kerajaan yang terbesar waktu itu Tarumanegara, gitu ya. Tarumanegara pas zamannya Islam baru muncul. Itu pas waktu hubungan muamalah ya hanya berhubungan dengan kamu butuh apa, saya butuh apa. Mari kita tukeran. Maka dengan seiring kemajuan zaman diciptakanlah adanya timbangan, gitu ya, untuk mengukur beli sama 1 kilo misalnya seperti itu. Kemudian diciptakan alat mata uang, gitu ya, dan seterusnya. Itu berkaitan dengan iptek, jadi beririsan. Semakin zaman maju, semakin beririsan pula hubungan Islam ini. Jadi semuanya menjadi satu kesatuan dalam bingkai Islam yang rahmatan lil alamin, gitu ya. Sehingga Islam ini hadir untuk sesuai atau mungkin beririsan dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di dunia atau peradaban-peradaban yang saat itu. Islam kemudian ekspansi ke Yunani, kemudian mempelajari teori-teori filsafat, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab. Kemudian kalau yang sesuai dengan ajaran Islam diambil, kalau yang nggak sesuai dengan ajaran Islam ditolak, gitu ya. Artinya mungkin dalam hal sisi-sisi yang berkaitan dengan syirik dan seterusnya. Kemudian begitu juga dengan budaya-budaya Persia, ketika ada yang sesuai dengan budaya Islam itu diambil, diadopsi, gitu ya, mengadaptasi juga. Lalu kalau yang tidak sesuai seperti penyembahan pada berhala, penyembahan pada api, itu ditolak karena kita hanya mengenal Allah sebagai satu-satunya yang wajib disembah, yang wajib ditaati. Begitu juga dengan peradaban Romawi, peradaban Cina, yang kemajuannya atau semangat perjuangannya yang cukup tinggi dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal-hal sisi kedokteran, misalnya pengobatan. China kan sangat terkenal dengan pengobatannya yang sejak zaman dulu, gitu ya. Kemudian selain itu juga selain pengobatan dalam hal sastra, dalam hal bangunan-bangunan dan seterusnya itu diadopsi. Kemudian kalau yang nggak sesuai memang ditolak, seperti itu. Yang sesuai kita adopsi. India juga sama seperti itu. Maka India mempunyai beberapa kerajaan-kerajaan Islam yang waktu itu masih berkembang sangat pesat sehingga menciptakan sebuah keajaiban dunia, yaitu Taj Mahal. Itu merupakan peninggalan dari dinasti Mughal. Mughal ini adalah dinasti kerajaan Islam. Namun sangat sayang sekali karena yang berkuasa saat ini adalah agama Hindu, maka nama-nama di Islam itu dihilangkan, diganti dengan nama-nama Hindu. Begitu juga dengan nama-nama jalan, gitu ya. Saat ini sedang heboh itu di India. Jadi kalau di Islam itu namanya Islamisasi, kalau di India itu ada Hinduisasi, seperti itu. Bahkan ada satu masjid besar yang merupakan masjid prasejarah pada waktu itu, kebesaran dinasti Mughal itu dihancur, diganti kuil, gitu ya. Ini sangat miris sekali. Oke. Jadi sains Islam ini berkembang dengan pesat, gitu ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Saya akan cerita terkait dengan awal mula kemunculan perkembangan sains dalam Islam. Ini berkaitan dengan ekspansi Islam itu sendiri. Dalam kurang lebih sekitar 25 tahun setelah meninggalnya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Kaum muslim
pada waktu itu telah berhasil menaklukkan seluruh jazirah Arab dari selatan hingga utara. Ini pada saat-saat masa Khulafaur Rasyidin gitu ya. Kemudian ekspansi dakwah disilahkan sebagai pembuka negeri-negeri. Berlangsung sangat pesat dan tak terbendung bagai badai gitu ya. Kerajaan demi kerajaan kecil maupun besar gitu ya, mulai dari Persia, dari kerajaan-kerajaan kecil Mesopotamia itu ditaklukkan. Sehingga Islam pada waktu masa abad 750 Masehi ini berhasil menguasai seluruh jazirah Arabia dan Afrika Utara. Jajahannya Alexander the Great atau Iskandar Dzulkarnain ya, yang mencakup Mesopotamia, yaitu Irak, Syria, Palestina, Persia, Iran, Mesir, dan semenanjung Iberia. Yaitu semenanjung Iberia itu adalah Spanyol dan Portugis yang waktu itu ditaklukkan oleh siapa? Tariq bin Ziyad ya, yang kisahnya cukup menghebohkan atau cukup cukup menggetarkan dalam sejarah penaklukan Eropa waktu itu. Tariq bin Ziyad berdiri dalam sebuah bukit itu yang sekarang terkenal dengan Bukit Gibraltar ya. Atau kalau istilah Arabia disebut dengan Jabal Tariq. Jabal Tariq maksudnya adalah pada saat gunung yang pada saat itu didaki oleh si Tariq bin Ziyad untuk menyampaikan pesan kepada bala tentaranya. Wahai para tentaraku, kapal-kapal yang berada di belakang kalian sudah saya hancurkan, sudah saya bakar. Sehingga yang ada di depan kalian itu hanyalah musuh-musuhmu. Yang berada di belakang kalian ialah lautan. Kalian tidak akan mungkin bisa kembali, maka teguhkanlah hatimu untuk memenangkan Islam. Nah, dari pidatonya itu, akhirnya Islam mampu membuka bumi Andalusia yang terkenal hingga seluruh penjuru Eropa waktu itu masih dalam keadaan kegelapan gitu ya. Dulu. Nah, ini adalah zaman-zaman kejayaan Islam gitu ya. Waktu itu di zaman 750 Masehi sampai 1258 Masehi, ini peradaban Islam begitu pesat tumbuhnya seiring dengan dukungan dari khalifah waktu itu, Khalifah Abbasiyah gitu ya, yang waktu itu berpusat di Baghdad. Kemudian yang dipimpin dengan Khalifah Al-Ma'mun yang mendirikan sebuah perpustakaan sains yang disebut dengan Baitul Hikmah. Kemudian di sisi lain yang jauh dari semenanjung Arab, di daerah Spanyol, di kota bernama Andalusia, sebenarnya di bawah pimpinan dari dinasti Umayyah yang waktu itu kabur akibat dibunuh oleh para dinasti Abbasiyah. Kemudian lari ke Spanyol yang dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, kemudian mendirikan sebuah kerajaan kecil yang akhirnya Andalusia berkembang dengan pesatnya mencari bumi Eropa waktu itu dengan kejayaan filosof-filosof, ilmuwan-ilmuwan Islam waktu itu, ya. Maka tidak mengherankan itu ya, pada waktu itu terkenallah nama Jabir Ibnu Hayyan, Al-Kindi, Al-Khwarizmi, Ar-Razi, Al-Farabi, At-Tabari, Al-Biruni, Ibnu Sina gitu ya, dan lain sebagainya. Itu adalah awal-awal munculnya ekspansi dakwah setelah Rasulullah meninggal gitu ya. Hal-hal positif yang sejalan dengan Islam dipertahankan, dan yang enggak sejalan memang ditolak gitu ya. Dan proses interaksi ini kaum muslim terdorong untuk mempelajari dan memahami tradisi intelektual dari negeri-negeri yang ditaklukkan. Waktu itu di tahun 800-an gitu ya. Kalau 750 itu dinasti Umayyah yang lari ke Spanyol membentuk sebuah dinasti gitu ya, dari Abdurrahman Ad-Dakhil. Sementara di Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 833 Masehi itu mendirikan sebuah kajian dan perpustakaan Baitul Hikmah gitu ya. Kemudian menjelang akhir abad ke-9 Masehi, hampir seluruh korpus saintifik Yunani, korpus itu buku-buku Yunani, ini telah berhasil diterjemahkan yang meliputi berbagai bidang ilmu pengetahuan.
Antara lain adalah kedokteran, matematika, astronomi, fisika, hingga filsafat gitu ya. Maka muncullah ilmuwan itu tadi yang saya sebutkan gitu ya. Nah, kegemilangan ini berlangsung sekitar 5 abad, jadi sekitar 500 tahun lamanya gitu ya. Ditandai dengan produktivitas yang cukup tinggi gitu ya. Sebagai ilustrasi gitu ya, Al-Battani gitu ya tahun 929 ini mengoreksi dan memperbaiki sistem astronomi, mengamati, mengkaji pergerakan matahari dan bulan. Kemudian membuat kalkulasi baru, mendesain katalog bintang, dan merancang, membuat ini apa namanya, berbagai instrumen observasi untuk mengamati langit-langit gitu ya. Mengamati sehingga dia membuat desain seperti jam matahari diciptakan oleh Al-Battani. Jadi apa namanya, tulisan-tulisan yang dari Yunani itu diperbaiki kemudian dikoreksi. Nah, itu artinya begitu pesat gitu ya perkembangannya waktu itu. Kemudian di bidang yang lain seperti bidang fisika, Ibnu Bajjah gitu ya tahun 1138 Masehi itu juga mengantisipasi penemuan dari seorang filosof Eropa bernama Galileo ya, yang kita ketahui ya. Kemudian mengkritik teori Aristoteles tentang daya gerak dan kecepatan. Kemudian dalam bidang yang lainnya seperti teknologi gitu ya, pada tahun 800-an Masehi di Andalusia itu Ibnu Firnas ini merancang, Ibnu Firnas ya, kalau kalian pernah melihat film 1001 Penemuan Ilmuwan Muslim gitu ya. Ini merancang apa namanya? Merancang pesawat terbang gitu ya yang bisa digunakan oleh manusia untuk terbang. Jadi dia berpikir bahwasanya suatu saat nanti pasti manusia bisa terbang. Maka dia merekayasa alat terbang, alat yang bisa menerbangkan dia dengan kestabilan yang cukup stabil menurut dia. Meskipun pada hakikatnya, pada akhirnya si Ibnu Firnas ini meninggal karena alatnya sendiri, gitu ya. Maksudnya adalah ketika dia mencoba pertama kali, yang mencoba adalah dirinya sendiri untuk terbang, tapi karena ketidakstabilan di udara, akhirnya dia jatuh. Akan tetapi teori ini sudah dibukukan sehingga apa namanya, di waktu itu mungkin ya nggak tahu pas waktu penaklukan atau pada saat pembantaian Ricornaius di Spanyol gitu ya, buku-buku ilmu pengetahuan itu diambil sehingga Roger bersaudara itu mempopulerkan apa namanya, teori ini ya, teori pesawat terbang yang dikembangkan oleh Ibnu Firnas. Nah, akhirnya si Roger bersaudara ini yang akhirnya yang lebih terkenal untuk pembuat pesawat gitu ya. Kemudian dipopulerkan juga dengan Leonardo da Vinci dan seterusnya. Ya itu tadi awal mula dari perkembangan Islam, sehingga memang tidak apa namanya, tidak memungkiri bahwasanya lahir beberapa ilmuwan-ilmuwan Muslim ya, yang waktu itu muncul dari abad ke-6 Masehi sampai 14 Masehi, sampai waktu itu terjadinya kemunduran umat Islam di tahun 1250 kanan pada waktu itu ketika Spanyol Andalusia itu diserang oleh Franz Ferdinand bersaudara yang akhirnya apa namanya, kerajaan terakhir yang masih ada adalah Granada, itu pun diambil oleh tentara salib yang disiksa waktu itu umat Muslim ya, hanya punya dua pilihan selain Nasrani kan waktu itu berkuasa. Untuk Yahudi sama Nasrani hanya dikasih dua pilihan, masuk Kristen atau pergi dari Andalusia. Orang-orang Yahudi mereka memilih masuk ke Kristen karena tidak mau ambil jalan pintas ya, jadi mereka menggadaikan akidahnya. Meskipun mereka di bawah-bawah tanah itu, mereka juga masih beribadah untuk apa namanya, agamanya, dalam kurung adalah Yahudi itu tadi. Maka ketika diketahui oleh para tentara salib gitu ya, kemudian diketahui pula bahwa Yahudi itu membangkang gitu ya, artinya mereka berpindah ke Nasrani tapi mereka masih menggunakan agamanya, tidak mengherankan si apa namanya, Hitler yang si apa namanya, pemimpin Nazi di Jerman itu membantai ribuan umat Yahudi karena mereka itu orangnya licik gitu. Sebenarnya si Nazi itu sudah
bukan Nazi ya, Hitler itu sudah berpikir bahwasannya Yahudi licik orangnya. Kalau semisal nggak dibantai, pasti dia akan menguasai Jerman dan yang lain sebagainya, maka dibantai. Peristiwa ini disebut dengan Holocaust. Dan apa namanya, pembantainya itu ada beberapa museum-museum itu ya. Jadi di Berlin itu ada sebuah petak-petak kotak yang banyak sekali, ada ribuan, itu ditempatkan pada pusat kota Berlin. Saya pernah ke sana di Holocaust itu, jadi untuk memperingati pembantaian umat Yahudi. Yang membuat museum itu siapa ya? Orang Yahudi juga, ketika waktu itu sudah damai perangnya, pas waktu itu Jerman udah kalah gitu ya. Kemudian umat Islam lebih memilih meninggalkan Andalusia, kemudian apa namanya, ke Maroko yang waktu itu masih dididik oleh dinasti Idrisiyah. Dinasti Idrisiyah itu merupakan apa namanya, keturunan Syiah gitu lah ya, yang dari dinasti Fatimiyah. Kemudian di Baghdad juga diserang oleh tentara Mongol ya, yang waktu itu begitu pesat ekspansi tentara Mongol, menghancurkan perpustakaan, membakar buku di Baghdad, ya akhirnya kita kelimpungan, umat Islam ya waktu itu kelimpungan, tertatih-tatih mengembangkan sains dan teknologi. Ya, tentara Mongol memang luar biasa sekali, mereka memiliki kuda-kuda yang kuat dan baju-baju besi yang luar biasa kuat gitu, yang tidak bisa ditembus oleh pedang, yang waktu itu pun juga akan sampai ke Indonesia atau sampai ke Nusantara waktu itu ketika apa namanya, bukan Majapahit, Kertanegara. Waktu itu Kertanegara yang memimpin kerajaan Kediri apa namanya, datang ke Kediri untuk menyampaikan bahwasanya suruh tunduk pada dinasti Mongol. Kemudian memotong telinganya si raja itu, memotong telinga, tidak menjawab suratnya tapi memotong kedua tentara itu. Memotong kedua tentara itu, kemudian balik ke Mongol. Akhirnya mau datang ke sini, si Genghis Khan dan lain sebagainya mau datang ke sini, ke Nusantara, tapi keburu rajanya udah meninggal dalam perang saudara Kediri. Adalah menantunya si Raden Wijaya, yang Raden Wijaya itu akhirnya mengadu domba ke tentara Mongol bahwasanya masih ada keturunannya di kerajaan Kediri waktu itu. Akhirnya anaknya itu di pemberontakan Raden Wijaya ini akhirnya menghancurkan kerajaan itu, yang kemudian waktu itu karena tentara Mongol itu kelelahan, dibantai juga sama Raden Wijaya. Akhirnya Raden Wijaya yang berkuasa mendirikan kerajaan Majapahit, yang waktu itu menjadi kerajaan yang cukup kuat juga. Ya, dari situlah sejarah-sejarah Nusantara. Ada kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya yang waktu itu masih berkembang ya waktu itu di Nusantara. Ya, dulu memang isinya ya seperti itu, perang, menguasai bumi, mengembangkan ekspansi dan seterusnya. Ya, makanya tidak mengherankan adanya perang dunia pada tahun Perang Dunia I tahun berapa? 1914 sampai 1918, yang cukup terkenal dari aliansi Eropa sama aliansi Uni Soviet. Kemudian Perang Dunia II itu juga berlangsung pula tahun 1942 ya sampai 1946-an ya atau 45, yang waktu itu Jepang sampai menyerah. Itu kan terjadi Perang Dunia juga. Ya memang seperti itu zaman-zaman. Tidak mengherankan, makanya ada yang mengatakan umat lain mungkin Islam itu kan berkembang ketika melalui peperangan. Enggak cuma Islam, yang lain pun juga sama. Tidak mengherankan, Islam itu hanya mempertahankan wilayahnya dari serangan musuh. Kalau kita hanya diam, kita nggak ikut berperang, yuk kita akan akan hancur. Tidak ada lagi sejarah bahwasanya Islam itu pernah menguasai dunia. Memang zaman itu memang masih seperti itu, masih penguasaan negara-negara, karena tidak ada batas-batas khusus bahwasanya ini negaranya, belum ada PBB lah waktu itu. Jadi ya memang zamannya seperti itu. Jadi kita harus bisa menjawabnya dengan dengan bagus ya. Ya, ini adalah beberapa ilmuwan yang menginspirasi dunia barat waktu itu, yaitu Eropa. Ada Ibnu Sina. Ibnu Sina ini ahli apa? Ada yang tahu? Kedokteran, Pak.
Kesehatan. Betul, kedokteran. Ya, ada yang apa namanya? Kitab yang terkenal adalah Konun Fiktif, ya. Konun Fiktif yang diadopsi dalam ilmuwan Barat menjadi The Encyclopedia of medicine atau apa ya, ensiklopedia kedokteran. Ini dari Persia, gitu ya. Kemudian ada Al-Khwarizmi 780 sampai 850. Ini ilmuwan apa? Al-Khwarizmi? Matematika. Al-Jabar. Dari Persia juga. Nah, ini merupakan nenek moyang kita, Jabir Ibnu Hayyan. Ini merupakan ahli kimia. Dan ya, Jabir Ibnu Hayyan ini merupakan orang Iran ya. Iran berarti masih wilayah Persia. Ini yang membuat yang membuat laboratorium pertama di dunia di Damaskus. Ini adalah karya dari Jabir Ibnu Hayyan. Dia membuat larutan-larutan, atau dia yang menemukan asam sulfat seperti HCl, HNO3. Nah, itu yang menemukan adalah Jabir Ibnu Hayyan, bukan yang lainnya, bukan ilmuwan Barat. Dia membuat kitab yang bernama Al-Kimia, gitu ya. Kemudian ada Ibnu An-Nafis, mungkin banyak orang yang nggak tahu ya. Ibnu An-Nafis ini merupakan orang Damaskus. Dia juga ahli di bidang medis tentang teori pembuluh darah kapiler. Ada juga Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun di 1300 sampai 1400-an Masehi, abad ke-13-14 Masehi. Ini orang Tunisia. Tunisia berarti sekitar Afrika Utara ya. Dia penemu di bidang sosial tentang historiografi, ahli ekonomi, ahli sosiologi juga. Kemudian ada Al-Zahrawi, itu mungkin pernah dengar ya, 936 sampai 1013 Masehi. Ini merupakan orang Andalusia. Andalusia tepatnya di kerajaan Cordoba. Kerajaan terakhir yang masih bertahan waktu itu adalah Cordoba dan Granada. Cordoba ini juga terkenal dengan cahaya-cahaya ilmu waktu itu. Pada saat zaman keemasan Islam, dia merupakan ahli kedokteran juga ya, yang mengenalkan pertama kali tentang operasi modern. Yang waktu itu mungkin membuat alat-alat jarum jarum untuk bedah gitu ya, sehingga bisa untuk persalinan secara modern ketika mungkin tidak bisa dilakukan secara normal, bukan persalinan normal ya. Ini yang dikenalkan pertama kali adalah Az-Zahrawi, bukan dari Eropa ya. Kemudian ada juga Ibnu Haytham. Ibnu Haytham ini dari Irak ya, Irak. Ini merupakan ahli matematika juga, penemu optik modern. Dia ini yang mempopulerkan tentang konsep cahaya yang dipantulkan dan diteruskan. Kemudian ada juga Umar Khayyam, ini dari Persia, dari Iran gitu ya. Ini yang mengkoreksi tentang kalender Persia. Jadi dia menghitung berdasarkan tentang panjang tahun matahari. Jadi dia ahli matematika juga dan statistika. Kemudian ada yang ke-9, ada Ibnu Al-Baitar, itu ada tahun 1197 sampai 1298. Al-Baitar ini merupakan orang Andalusia yang daerah kerajaan Malaga. Ini merupakan ahli botani itu ahli pertanian dan juga ahli kedokteran. Kemudian yang terakhir ini ada Sabit bin Qurra, itu tahun 800 sampai 900-an Masehi. Ini baru orang Arab Saudi, orang semenanjung Arab lah, Mekah gitu ya, yang mengenal tentang sistem geosentris gitu ya, dan ahli statistika. Nah, teman-teman semuanya, para ahli atau ilmuwan Muslim ini tidak hanya ahli di bidang sains, tapi ternyata mereka juga ahli di bidang ilmu agama. Jadi mereka sebenarnya mendalami agama dulu sebelum memperkembangkan sains. Maka seharusnya kita ini juga mendalami agama kita dulu. Kalau semisal agama kita udah benar, maka sejalan dengan itu juga sains itu akan mengikuti, atau mungkin kemudahan-kemudahan dalam dunia ini akan diiringi oleh
kemudahan-kemudahan kita dalam beribadah kepada Allah. Maka tidak mengherankan dalam Quran surat Muhammad itu ya ayat 7 bahwasanya bintang surga surkum wa yusabit aqdamakum. Maka tolonglah agama Allah gitu ya. Kalau sebesar engkau agama Allah, maka Allah sendiri yang memudahkan urusan kita dan meneguhkan kedudukan kita. Jadi kalau semisal ada saja kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita, kalau semisal kita memang benar-benar memahami bahwasanya agama Islam itu memang agama yang paling benar, dan maka aku lakukan apa yang bisa saya lakukan sesuai dengan jalan kebaikan, gitu ya. Nah, ini terkait tentang perkembangan Islam. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sains dalam dunia Islam ini mengalami kemunduran? Ada yang bisa menjawab? Mungkin yang bisa diskusi teman-teman semuanya. Kenapa umat Islam mengalami kemunduran? Sains, di bidang sains dan teknologi terutama. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Mengapa perjalanan sains ini dalam dunia Islam ini seolah berhenti gitu ya, mendadak? Karena mungkin Pak kaum Yahudi jadinya tuh dikuasain sama kaum Yahudi, terus kaum Islam menurun Pak. Oh gitu, berarti karena hanya kaum Yahudi saja, yang lain Nasrani enggak? Tapi sekarang kan bisa dilihat Pak ya, dari yang saya tahu kaum Yahudi itu lebih apa ya, lebih menguasai dunia gitu. Kalau masalah ini tapi ya gitu. Oh gitu ya. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Kenapa nih? Mengapa perjalanan sains dalam dunia Islam ini seolah-olah mendadak berhenti? Ya, Pak. Oke, Saya. siapa nih? Siapa? Saya, Pak. Oke. Kenapa nih? Kok nggak ada suaranya ya? Udah bersuara atau belum ini? Belum, Pak. Oh, belum ya? Oke. Iya. Coba ada lagi yang mau lain yang mau ngasih pendapatnya, kenapa nih kira-kira kok Islam mengalami kemunduran dalam bidang sains? Belum ada lagi nih? Saya, Pak. Oke, gimana? Siapa ini? Iqbal. Oh, Iqbal. Oke, Iqbal Asmi ya. Kenapa? Karena ya menurut saya sih karena peperangan itu, Pak. Ya peperangan oleh bangsa Mongol, terus perang salib. Soalnya kan banyak ulama, banyak hafid yang mungkin syahid dalam pertempuran tersebut. Terus ya untuk mengembangkannya mungkin butuh waktu yang cukup lama, Pak. Kan perpustakaannya juga dihancurkan. Terus saya pernah baca itu sampai kalau bukunya dibuang itu sampai memenuhi sungai apa gitu, Pak. Ya, lautnya jadi hitam ya. Iya, sungai itu jadi hitam gitu. Jadi mungkin faktornya dari situ sih, Pak. Ya, Kemunduran oke. Islam kan ya sejak dari itu ya, dari saya gitu, Pak. Oke, itu merupakan salah satu bagian dari kemunduran sains juga sih di dunia Islam itu ya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Satu lagi nih, sebelum saya jawab nih. Saya, Pak. Oke, apa nih? Saya. Oke. Saya cuma itu kayak meluruskan atau gimana tuh ya. Kalau yang saya baca itu karena perang salib dulu, kalau biasanya tuh kalau peperangan itu yang dirampas itu harta ya Pak. Nah karena dulu pas waktu Islam jaya pada ilmu pengetahuannya, jadi yang dirampas itu perpustakaannya. Jadi buku-buku apapun gitu yang diincar oleh dulu musuhnya itu kan dari bangsa Yahudi ya Pak, pas perang salib. Nah jadi yang mereka incar itu buku, bukan harta. Karena pas waktu itu Islam itu jaya pada ilmu pengetahuannya, begitu Pak. Oke, baik, terima kasih semuanya atas jawaban-jawabannya, sangat inspiratif dan sangat membantu ya. Ya, benar sekali. Ada beberapa
faktor sebenarnya. Sebenarnya gini ya, kenapa kemunduran Islam itu terjadi pada kemunduran sains itu terjadi pada Islam? Untuk menjawabnya ini tidaklah semudah kita melontarkan pertanyaan ini. Maksudnya adalah memang ada beberapa faktor untuk kemunduran sains ini. Ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Gitu ya. Kalau faktor internal sebenarnya kemunduran sains itu terjadi ketika pada saat sains itu digunakan untuk kepentingan politik dan kepentingan agamanya saja, tidak untuk digunakan untuk kepentingan yang lebih manfaat. Contohnya seperti ini, belajar matematika hanya digunakan untuk menghitung ilmu faraid atau ilmu ahli harta warisan. Kemudian juga untuk belajar astronomi itu digunakan lebih tepatnya hanya untuk mengukur arah kiblat. Itu saja gitu ya. Tidak dikembangkan untuk perkembangan dan kemajuan sains ya. Alasannya lainnya juga banyak sekali terjadi kekisruhan atau korupsi atau mungkin karena merasa Islam waktu itu masih jayanya dinasti Abbasiyah dan Umayyah di Andalusia, maka banyak terjadi praktik-praktik yang tidak dibenarkan dalam agama, yaitu tentang korupsi, kemudian ada KKN dan seterusnya, sehingga mungkin semakin jauh dari nilai-nilai agama. Ya, seperti itu ya, itu faktor. Di sisi lain, ada juga klaim yang menghubungkan kemunduran sains ini dengan sufisme. Munculnya sufisme pada awal abad ke 13 Masehi ini pada saat perkembangan sains dan teknologi pada saat maju-majunya gitu ya. Memang benar gitu ya, seiring dengan kemajuan peradaban Islam saat itu muncul berbagai gerakan spiritual yang dipelopori oleh kaum sufi. Intinya adalah penyucian jiwa dan pembinaan diri secara lebih intensif dan terencana gitu ya. Kita bisa melihat lah ya, beberapa tahun belakangan ini ada beberapa golongan-golongan Islam yang merasa dirinya itu benar sendiri, merasa lebih baik mempelajari agama, lebih baik mempelajari agama yang benar, akidah yang benar, tidak mempelajari yang hal-hal yang bid'ah, yang khurafat, seperti itulah ya, yang sebentar ini. Dulu pun juga sama seperti itu, dengan perkembangan sains dan teknologi yang cukup pesat di umat Islam. Maka perkembangan orang-orang gerakan-gerakan seperti ini pun menjadi sebuah tarekat-tarekat dengan pengikut yang kebanyakan adalah orang awam yang nggak tahu apa-apa. Gitu ya. Maka menjadi semakin populer gerakan ini. Popularisasi tasawuf inilah yang bertanggung jawab melahirkan sufi-sufi palsu dan menumbuhkan sikap irasional, artinya yang nggak rasional di kalangan masyarakat. Tidak sedikit dari mereka yang lebih tertarik pada aspek-aspek mistik supernatural seperti keramat, kesaktian, dan sebagainya ketimbang pada aspek ritual, ibadah, dan aspek moral, akhlak, dan seterusnya. Ya. Sehingga obsesi untuk memperoleh kesaktian dan kegandrungan pada hal-hal yang tersebut gilirannya menyuburkan berbagai bentuk bid'ah, tahayul, dan khurafat. Ini berkembang bukan sains, ilmu sihir, perdukunan gitu ya, seperti astrologi, primbon, perjimatan gitu ya. Ya, jadi lebih tepat dikatakan kemunduran sains ini disebabkan oleh praktek-praktek yang semacam ini, gitu ya. Bukan oleh ajaran tasawuf yang secara benar, ya, tapi karena ada sufi palsu inilah yang menimbulkan faktor internal itu jadi rusak, gitu ya. Perkembangan sains sudah benar-benar, itu ya, ternyata ada beberapa yang merusak. Sedangkan faktor eksternal, yaitu tadi yang sudah disebutkan sama teman-teman semuanya, adanya ekspansi dari tentara salib gitu ya, yang waktu itu adanya pembantaian Reconquista. Reconquista itu adalah pembantaian yang ada di Spanyol. Spanyol secara keseluruhan, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua gitu ya, yang Raja Franz Ferdinand sama Ratu Isabella kemudian membantai orang-orang selain Nasrani, nah intinya seperti itu ya. Sehingga Andalusia babak belur, masalah politiknya, di sisi lain mereka punya masalah politik internal, belum siap menghadapi peperangan ya. Kemudian di Baghdad juga sama,
dihancurkan oleh tentara Mongol gitu ya, yang waktu itu ekspansi sampai ke Baghdad. Bahkan kota Baghdad yang terkenal dengan cahaya ilmunya itu luluh lantak, menjadi lautan api, buku-bukunya dibakar gitu ya, sampai lautannya menghitam oleh karena tinta-tinta ilmu itu yang sudah hancur. Islam itu akhirnya tertatih-tatih untuk mengembangkan sains dan teknologi pada saat itu. Ya karena pada hakikatnya untuk mengembangkan sains dan keilmuan itu butuh kedamaian, butuh ketenangan gitu ya, butuh keadilan gitu ya. Ya orang pemimpinnya sejak waktu itu pada korupsi atau mungkin pada nggak adil, bagaimana mau adil gitu ya pada para ilmuwan dan ulama itu ya. Nah itu pada saat itu menjadi pukulan yang cukup berat kaum muslimin yang akhirnya sampai saat ini gitu ya, perkembangan itu begitu lambat kalau dikatakan ya dibandingkan dengan negara-negara yang lain gitu ya, sehingga perkembangan sains dan Islam dan ilmu teknologi ini bersamaan juga ketika Eropa mengalami masa kegelapan yang waktu itu masih jaya-jayanya. Tetapi ketika kita waktu mengalami kemunduran, ya sudahlah gitu ya. Tugas kita semuanya untuk membangkitkan itu semuanya ya. Ada yang mau ditanyakan? Tapi ada ikhtiar dulu ya, cari dulu kontaknya, barangkali memang nggak tahu. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke, kalau belum, mungkin saya akhiri saja perkuliahan di sore hari ini. Nggak apa-apa ya.